Pendahuluan konsep dasar database. Basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip jika kita memiliki sebuah lemari arsip dan berwenang untuk mengelolanya, atau kumpulan informasi yang berorganisasi disajikan untuk tujuan khusus. Prinsip utama basis data. Prinsip utama basis data adalah pengaturan data atau arsip, sedangkan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data (DBMS). Hierarki atau tingkatan database ada 5. Yang pertama yaitu karakter. Merupakan bagian kecil dalam database, dapat berupa karakter numbering, angka 0 sampai dengan 9, huruf A sampai dengan Z. Yang kedua yaitu field atau atribut, merupakan bagian dari record yang menunjukkan suatu item data yang sejenis, misalnya field nama, field name, dan lain sebagainya. Setiap field harus mempunyai nama dan tipe data tertentu. Isi dari field disebut data value. Yang ketiga yaitu record table, merupakan kumpulan data value dari atribut yang berkaitan sehingga dapat menjelaskan sebuah entity secara lengkap. Yang keempat yaitu table atau entity, merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasi dari suatu sistem database. Bisa berupa objek, orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya akan disimpan dalam database. Yang kelima yaitu database, yaitu kumpulan dari tabel-tabel yang saling berrelasi, disusun secara logis sehingga menghasilkan informasi yang bernilai guna dalam proses pengambilan keputusan. Komponen basis data ada 4 komponen. Yang pertama yaitu data. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan atau keputusan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Melalui data, seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan. Ciri-ciri data di dalam database. Yang pertama, data disimpan secara terintegrasi. Database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap. Yang kedua, data dapat dipakai secara bersama-sama. Masing-masing bagian dari database diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Komponen basis data yang kedua yaitu hardware. Hardware yaitu perangkat lunak keras komputer. Semua jenis-jenis komputer yang ada pada komputer atau laptop yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Jadi, bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Terdiri beberapa perangkat keras komputer sebagai pengolahan database. Yang pertama, peralatan untuk menyimpan database yaitu second storage, hard disk, CD, disket, flash disk, dan lain-lain. Peralatan output dan input device. Peralatan komunikasi data. Itu software. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang berwujud. Berfungsi sebagai perantara interface antara pemakai dengan data fisik pada database. Software pada sistem database dapat berupa
Yang pertama, DBMS, Database Management System, menangani akses dalam database sehingga proses tidak terlalu memikirkan penyimpanan dan pengolahan yang terlalu detail. Yang kedua, program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. D. User. Di dalam basis data, terdapat dari beberapa user tergantung kebutuhan dari basis data. Sedangkan user tertinggi disebut dengan istilah root. Itu sebabnya, sebagai langkah awal kita menjalankan MariaDB dengan command prompt menggunakan user root. Terbagi menjadi 4 klasifikasi. A. Sistem integer, yaitu tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan pelaporan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. B. Database Administrator atau DBA, orang atau tim yang bertugas mengelola sistem database secara keseluruhan. C. Programmer, orang atau tim membuat program aplikasi yang mengakses database dengan menggunakan bahasa pemrograman. D. End user, orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuat dengan programmer. Tujuan penggunaan basis data: mencegah data redundansi dan inkonsistensi, mempermudah melakukan akses terhadap data isolasi, mencegah rekrutmen akses anomali, masalah keamanan data, masalah integritas. 3 kelebihan dan kekurangan. A. Kelebihan database: terkontrolnya kerangkapan dan inkonsistensi, terpeliharanya keselarasan data dapat dipakai secara bersama-sama, memudahkan penerapan standarisasi, memudahkan penerapan batasan-batasan pengamanan, terpeliharanya integritas data, terpeliharanya keseimbangan atas perbedaan kebutuhan data dari setiap aplikasi, program, atau data independen. Di dalam database, tidak hanya memiliki kelebihan, namun database juga memiliki kekurangannya sebagai berikut, yaitu mahal dalam implementasinya, rumit atau kompleks, penanganan proses recovery dan backup itu agak sulit. Selanjutnya, kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Jadi, itu adalah kekurangan dan kelebihan dari database. B. MySQL dan MariaDB. MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi-user, serta menggunakan perintah standar SQL atau struktur query language. Perbedaan MySQL dan SQL yaitu MySQL adalah program database server, sedangkan SQL adalah bahasa yang digunakan di dalamnya. Tipe-tipe data. 1. Tipe data string pada basis data. Tipe data string yang berisi nilai berupa karakter atau huruf. Beberapa tipe data string yang mendukung database MariaDB yaitu char, varchar, binary, varibinary, text, dan bold. 2. Tipe data numerik pada MySQL. Tipe data ini digunakan untuk menampung angka-angka yang dapat digunakan untuk memanipulasi perhitungan, terdiri dari integer, desimal, float, dan double. C. Pengertian ERD dan LRS. 1. Entity Relational Diagram.
atau ERD. Entity Relational Diagram atau diagram hubungan entitas adalah proses hubungan antar file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. ERD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas. Untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data, untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan ERD. Penentuan entitas. Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Untuk tabel pelanggan, pegawai, membeli, barang, dan distributor, tabel ini yang nantinya akan dibuat menjadi ERD. ERD basis data minimarket Yomart. Di sini saya akan mendeskripsikan ERD penjualan minimarket Yomart. Nah, untuk ERD ini sendiri memiliki beberapa entitas dan relasi. Untuk entitas sendiri memiliki 4, yaitu entitas pelanggan, entitas barang, entitas distributor, entitas pegawai. Entitas-entitas ini sendiri memiliki atribut yang berbeda-beda, seperti entitas pelanggan memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, ID pegawai, dan nomor telepon. Dan untuk entitas barang memiliki atribut nama barang, kode barang, ID distributor, jumlah, harga, dan ID pegawai. Untuk entitas yang ketiga ini memiliki atribut distributor, ID distributor, nama distributor, dan alamat. Untuk entitas yang terakhir yang bernama pegawai memiliki atribut alamat, ID pegawai, nama pegawai, dan nomor telepon. Untuk relasi memiliki 4, yakni membeli, disuplai, dilayani, dan mengecek. Untuk relasi membeli terdapat atribut, yakni ID pembelian, ID pelanggan, dan kode barang. Relasi-relasi ini saling berkesinambungan di dalam penjualan minimarket Yomart. Seperti jika ada seorang pelanggan yang akan membeli suatu barang, otomatis dia akan langsung berkesinambungan dengan pegawainya sendiri, yakni dengan dilayani. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian LRS atau Logical Record Structure. Adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Menentukan kardinalitas dan juga jumlah tabel dan foreign key sebagai berikut. Ada 3. 1. One to many. One to many ini adalah suatu entitas yang berhubungan dengan paling banyak satu entitas lain. Yang kedua, one to many. One to many ini sendiri adalah suatu entitas dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas lain. Yang ketiga, many to many atau beberapa entitas dapat berhubung dengan beberapa entitas lain. Dan inilah bentuk dari LRS basis data minimarket Yomart yang sudah disesuaikan dari ERD yang sebelumnya. Bab 2, pembahasan. Nah, untuk pembahasan kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan database melalui command prompt. Command prompt sendiri adalah sebuah perintah berbasis DOS pada Windows OS, Windows XP, Windows 7, dan yang lain-lain untuk memudahkan user berinteraksi dengan komputer baik secara online ataupun offline, untuk membantu atau sebagai alat bantu compiler dari berbagai baris perintah yang dimasukkan oleh user. Command prompt dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk membuat database. Yang selanjutnya, langkah-langkah pembuatan database menggunakan CMD. Berdasarkan konsep logis yang telah dibuat sebelumnya pada ERD dan LRS, maka langkah selanjutnya membuat database fisik dengan MySQL sebagai berikut. Nomor 1, masuk ke dalam MariaDB command prompt dengan perintah cd c sama dengan garis miring lalu di enter. Lalu ketikkan perintah *2 atas xampp garis miring mysql garis miring bin garis miring mysql .exe .2 atas min u root min p lalu di enter. Jika ada passwordnya, dikasih password terlebih dahulu, tapi jika tidak ada, langsung di enter saja.
Untuk nomor 2 yakni membuat sebuah database dengan nama db_minimarket_yomart dengan perintah create database db_minimarket_yomart lalu di enter. Dan yang nomor 3 menampilkan seluruh daftar database yang ada pada MySQL dengan perintah show databases enter. Lalu di sini sudah akan muncul database yang tadi kita buat yakni db_minimarket_yomart. 4. Aktifkan database db_minimarket_yomart dengan rumus user db_minimarket_yomart. 5. Buat 6 buah tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Tabel barang dengan rumus create tabel barang, tabel distributor dengan rumus create tabel distributor, tabel pelanggan dengan rumus create tabel pelanggan, tabel pegawai dengan rumus create tabel pegawai. 6. Isi beberapa tabel dengan record sebagai berikut. Tabel barang dengan rumus insert into barang, tabel distributor dengan rumus insert into distributor, tabel pelanggan dengan rumus insert into pelanggan, tabel pegawai dengan rumus insert into pegawai. 7. Tampilkan daftar pada tabel. Tabel dengan rumus show tables. 8. Buka struktur tabel dari masing-masing tabel yang telah dibuat. Tabel barang dengan rumus des barang, tabel distributor dengan rumus des distributor, tabel pelanggan dengan rumus des pelanggan, tabel pegawai dengan rumus des pegawai. 9. Tampilkan seluruh isi record pada masing-masing tabel. Tabel barang dengan rumus select bintang from barang, tabel distributor dengan rumus select bintang from distributor, tabel pelanggan dengan rumus select bintang from pelanggan, tabel pegawai dengan rumus select bintang from pegawai. 10. Ubah sheet file nama barang tabel barang menjadi sheet 60 dengan rumus alter tabel barang dengan rumus des barang. 11. Tampilkan isi rekor tabel pelanggan dengan nama pelanggan Aldebaran dengan rumus select from pelanggan where nama pelanggan Aldebaran. 12. Tampilkan keseluruhan harga pada tabel barang dengan rumus select sum harga from barang. 13. Hapus isi rekor tabel pelanggan bernama El Nino dengan rumus delete from pelanggan where nama pelanggan El Nino. 14. Tampilkan kembali isi rekor dari tabel pelanggan dengan rumus select from pelanggan. 15. Dengan rumus select pelanggan nama pelanggan, alamat from pelanggan. A. Kesimpulan. 1. Database basis data merupakan kumpulan dari suatu data yang tersimpan dan saling berhubungan satu sama lain, tersimpan dalam suatu komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasikannya. 2. ERD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas. 3. LRS adalah representasi dari struktur rekor-rekor pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. 4. Command from dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk membuat database. B. Saran. 1. Diharapkan dengan dibuatnya makalah ini mahasiswa jadi lebih mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan database. 2. Kepada seluruh pembaca memberikan kritik dan saran bersifat membangun sehingga apa yang kita harapkan dari isi tulisan ini dapat berguna.